Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafran Martias. Di video kali ini saya akan menguji validitas kuesioner berikut berdasarkan data yang saya dapatkan dari kuesioner penelitian hubungan antara kepemimpinan dan disiplin kerja dengan kinerja petugas surveillance diare di Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Nah, di sini data yang saya gunakan adalah data yang kepemimpinan 1 yang ini, dan datanya sudah saya salin ke tabel ini. Nah, baiklah, untuk pertama-tama kita hitung dulu skor total dari semua skor itemnya ini dengan cara sum, lalu kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita cari korelasi persennya dengan cara menggunakan rumus Corel untuk array satunya ini, lalu dipisah dengan titik koma, lalu kita blok yang skor total ini untuk array 2 nya, dan yang ini yang array 2 nya kita ikat dengan dolar agar dia tidak bergeser selnya, lalu kita tarik ke samping. Nah, inilah nilai korelasi persen dari masing-masing skor itemnya. Nah, lalu kita lihat di sini ada tabel add product moment untuk pada ininya 0,05 dengan total. Di sini kita data kita kan ada 10, berarti kita untuk derajat kebebasannya kita lepas dua data sedangkan 8, berarti kita ambil yang 8 ini 0,632, berarti ininya 0,632. Nah, ini sama dengan R tabel. Nah, kita lihat di sini dinyatakan apabila signifikansi persennya lebih kecil dari 0,05 berarti itemnya valid. Dan kita lihat dulu dari yang sininya dinyatakan valid jika, nah ini R tabelnya lebih kecil dari R itu. Kita lihat di sini R tabel, apakah dia lebih kecil dari ini? Ya, berarti dia valid. Nah, ini dia lebih besar dari R tabelnya, berarti ini tidak valid. Maka ini kita bedakan warnanya, ini juga lebih kecil dari R tabel, ini dan semua ini dia lebih besar dari R tabel, berarti dia R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka yang ini valid, hanya 2 ini yang tidak valid. Nah, ini kita bisa mencari korelasi persennya menggunakan data analisis dari Microsoft Excel-nya. Caranya di sini itu kita cari correlation, kita input ranknya, dari kita blok semuanya area, lalu kita masukkan ke worksheetnya, worksheet 1 aja namanya, kita oke kan. Dan ini dia korelasi persennya, kita ambil yang kolom terakhir ini, kita kopikan di sini biar mudah membandingkannya. Nah, di sini ada kolom 15, kolom terakhirnya di sini 0,83997. Nah, ini dia sama nilainya dengan yang kita dapatkan menggunakan rumus Corel yang ada di Microsoft Excel. Nah, lalu untuk menentukan apakah itemnya berkorelasi tinggi atau tidak, kita juga bisa menggunakan SPSS kita. Nah, di sini kita copy dulu, kita pastekannya di sini. Nah, lalu untuk namingnya kita buat aja X1, ini yang besar, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, dan yang terakhir ini adalah total. Lalu untuk lebarnya di sini kita cuman pakai 2. Nah, di sini desimalnya kita nolkan dulu. Ini kita jadikan 2.
Dan untuk measure ini kita buat scale. Nah, jika sudah seperti ini, nah datanya sudah seperti ini, sudah lengkap datanya. Sudah kita copy tadi. Nah, lalu kita buka analyze, korelasi, bivariate, kita blok X1 nya, lalu pencet shift, tekan total ini biar dia keblok semua. Ininya total, kita pindahkan variabel ke sini, lalu kita oke kan. Dan inilah nilai korelasinya menggunakan SPSS. Nah, ini nih kita copy, kita pindahkan ke Excel kita. Nah, kita lihat di sini. Dan di sini apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti dia valid. Dan jika totalnya lebih kecil dari 0,01, dia berkorelasi tinggi. Jika totalnya kurang dari 0,5, berarti itemnya berkorelasi. Jika lebih dari ini, berarti dia tidak valid. Nah, kita lihat di sini yang totalnya. Nah, di sini kita lihat signifikansi totalnya di sini 0,002 dan lebih kecil dari 0,01, berarti itemnya berkorelasi tinggi. Untuk yang kedua juga dia berkorelasi tinggi. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini tadi kan datanya tidak valid, ini korelasinya. Dia lebih kecil dari R tabelnya, berarti itu datanya tidak valid kuesionernya. Nah, di sini dia lebih besar dari 0,05. Ini tidak valid. Ini lebih kecil dari 0,01, korelasi tinggi, dan semuanya berkorelasi tinggi kecuali yang data ketiga dan data keempat. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa data 1, 2, lalu 5 sampai 14 adalah valid. Atau pernyataan aja. Pernyataan 1, 2, 5 sampai 14 valid. Sedangkan pernyataan 3 dan 4 tidak valid. Dan inilah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari uji validitas kuesioner kita, yaitu yang 1, 2, 5 sampai dengan 14 ini dia itemnya berkorelasi tinggi, kena signifikansi, totalnya itu lebih kecil dari 0,01, dan data ketiga dan keempat ini dia tidak valid karena dia lebih besar dari 0,05. Nah, baiklah, sekian video uji validitas kuesioner dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.